Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Dia Farisa dengan NIM 22109 11320041, mahasiswa Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi dari jantung dan juga pembuluh darah. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama, definisi jantung. Apa itu jantung? Jadi, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi utama itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan juga ke paru-paru. Dengan bentuknya yang menyerupai bentuk kerucut, jantung ini nantinya itu akan menjadi pusat penggerak kehidupan yang terletak di rongga dada di antara paru-paru. Nah, jantung itu terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari atrium dan ventrikel. Nah, darah itu beredar melalui sirkulasi sistemik ke seluruh tubuh dan juga melalui sirkulasi pulmonal ke paru-paru. Nah, fungsi jantung itu dipengaruhi oleh beban awal, oleh kontraktilitas, beban akhir, dan frekuensi jantung untuk menentukan volume sekuncup dan juga curah jantung. Nah, secara ilmiah, jantung itu didefinisikan sebagai otot berongga yang memompa darah ke sirkulasi paru yang lebih kecil, atau kita sebut dengan sirkulasi pulmoner. Dan juga sirkulasi tubuh yang lebih besar, atau disebut juga sirkulasi sistemik. Nah, bagian kiri jantung itu memompa darah beroksigen, memompa darah yang kaya dengan oksigen itu ke dalam sirkulasi sistemik yang mengirimkan darah ke organ-organ melalui arteri yang akan meninggalkan jantung. Nah, jantung itu mendominasi terletak di mediastinum inferius yang mengarah ke diafragma. Jantung itu terletak di dalam kavitas rosa yang mempunyai sifat yang berdinding tebal yang terpisah. Kemudian kavitas perikardiaka dan juga memperluas mediastinum ke sisi kiri. Kemudian, bagian terbesar jantung itu bersandar pada diafragma dengan apexnya yang bisa kita sebut dengan apex cordis. Nah, apex cordis yaitu letaknya itu ke bagian kiri bawah ke arah spatium intercostal 5 sinistra. Nah, jantung itu dapat digerakkan secara bebas di alam kavitas. Satu-satunya perlekatan jantung itu adalah pembuluh darah besar yang muncul di bagian atas seperti pada gambar, yaitu aorta dan juga arteri pulmonalis. Nah, dasar jantung atau yang bisa kita sebut dengan basis cordis itu terletak di berlawanan dengan apex jantung tadi. Nah, jika yang kita ketahui apex cordis itu tadi terletak di kiri bawah, maka untuk basis cordis itu letaknya berlawanan dengan apex cordis. Maka untuk basis cordis itu letaknya berlawanan dengan apex cordis tadi. Nah, jantung itu memiliki karakteristik anatomi yang unik. Jadi, sebagian besar 2/3 massa jantung itu terletak di sisi kiri tubuh. Nah, jantung itu terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada, yaitu toraks, yang kita sebut toraks, di antara kedua paru. Nah, selaput yang mengitari jantung disebut dengan perikardium. Nah, perikardium itu terdiri dari dua lapisan. Yang pertama itu ada perikardium parietalis, yang kedua itu adalah perikardium visceralis. Nah, yang pertama, perikardium parietalis atau perikardium parietal itu melekat pada bagian dalam dinding toraks. Sedangkan perikardium visceralis atau perikardium visceral itu menutupi permukaan luar jantung.
Nah, lapisan ini itu membantu melindungi dan menjaga jantung itu agar tetap dalam posisi yang tepat. Nah, selain itu, perikardium ini juga berfungsi untuk menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, memberi pelumasan pada jantung, dan juga menahan pembesaran berlebihan yang terjadi apabila nanti jantung itu terisi darah dalam jumlah yang melebihi kapasitas normalnya. Selanjutnya itu ada struktur jantung. Nah, struktur jantung. Jadi pada jantung, dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan. Dari lapisan luar ke dalam, yaitu ada epikardium, ada miokardium, dan endokardium. Nah, kita akan bahas satu-satu dari lapisan terluarnya, yaitu epikardium. Nah, epikardium merupakan lapisan luar pada dinding jantung, lapisan terluar. Nah, jadi epikardium ini itu terdiri dari perikardium fibrosa dan juga jaringan epitel. Nah, karakteristik jaringannya adalah jaringan pada epikardium ini bersifat jaringan ikat yang kuat, padat, dan juga tidak elastis. Nah, di antara ruang perikardium itu terdapat ruang yang bisa kita sebut dengan pericardial cavity. Nah, ruang ini itu sempit, itu berisi cairan perikardial sebanyak 10 sampai 15 ml. Nah, cairan ini itu nantinya akan berfungsi memudahkan pergerakan pada jantung itu sendiri. Yang kedua itu ada lapisan miokardium. Nah, jika epikardium tadi adalah lapisan terluar, maka miokardium ini adalah lapisan tengah pada dinding jantung. Jadi karakteristik lapisan ini dia itu adalah lapisannya itu tebal dan terdiri dari sel otot-otot jantung. Nah, miokardium ini tuh berkontraksi untuk memompa darah ke aorta. Nah, kemudian pada miokardium ini tuh terdapat saraf simpatik maupun saraf parasimpatik di otot jantung. Nah, ini itu nanti akan membuat jantung itu bekerja secara otomatis tanpa sadar. Nah, namun ada atau terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecepatan kerja otot jantung itu meningkat atau menurun. Nah, misalnya itu adalah aktivitas fisik dan tingkat stres seseorang. Yang terakhir itu adalah lapisan endokardium. Nah, lapisan endokardium ini merupakan lapisan terdalam dari jantung. Nah, lapisan endokardium ini tuh memiliki karakteristik lapisan ini adalah tidak kaku karena berfungsi untuk mengumpulkan darah dan juga memompa darah. Selanjutnya adalah ruang-ruang jantung. Nah, jantung manusia itu memiliki 4 ruang. Ruang atas dikenal sebagai atrium kiri dan kanan, dan ruang bawah disebut dengan ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Nah, terdapat 2 pembuluh darah yang kita tahu yang disebut dengan vena cava superior dan juga vena cava inferior. Nah, masing-masing dari pembuluh darah tersebut nanti akan membawa darah yang terdeoksigenasi ke atrium kanan dari bagian atas dan bagian bawah tubuh. Nah, atrium kanan itu akan memompa darah tersebut ke ventrikel kanan melalui katup yang namanya adalah katup trikuspid. Nah, ventrikel kanan itu memompa darah melalui katup pulmonal ke arteri pulmonalis yang nantinya akan membawanya ke paru-paru untuk mendapatkan kembali oksigen. Sedangkan atrium kiri itu menerima darah yang beroksigen dari paru-paru melalui pembuluh darah paru dan memompa ke ventrikel kiri melalui yang namanya katup bikuspid atau katup mitral. Nah, ventrikel kiri itu memompa darah
melalui katup ventrikel kiri itu nantinya akan memompa darah tersebut melalui katup aorta ke berbagai bagian tubuh melalui pembuluh darah aorta yang merupakan pembuluh darah terbesar dalam tubuh manusia. Nah, kemudian otot-otot jantung itu juga disertakan dengan darah beroksigen melalui arteri koroner. Nah, atrium dengan berdinding tipis dibandingkan dengan ventrikel. Nah, ventrikel kiri itu adalah yang terbesar dari 4 bilik jantung dan dindingnya itu memiliki ketebalan setengah inci. Selanjutnya adalah katup jantung. Nah, pada dasarnya, katup dalam jantung manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenis katup atrioventrikular atau bisa disebut juga dengan katup caninus, dan juga yang kedua adalah katup semilunar. Nah, yang pertama, katup atrioventrikular itu adalah katup yang terletak antara atrium dan ventrikel. Sedangkan yang kedua itu adalah katup semilunar, itu adalah katup yang berada di bagian bawah ventrikel. Nah, katup atrioventrikular itu terdiri dari yang pertama katup trikuspid, dan yang kedua ada katup bikuspid. Kemudian untuk katup semilunar itu terdiri dari katup pulmonal dan juga katup aorta. Mungkin untuk letaknya bisa dilihat seperti pada gambar. Itu ada katup aorta, katup pulmonal. Nah, jadi katup-katup ini itu nanti memungkinkan darah mengalir itu hanya dalam satu arah dan mencegah arus balik. Nah, juga yang kita tahu jantung itu akan memompa darah manusia itu sekitar 5 liter per menit. Nah, singkatnya, jadi katup trikuspid. Jadi katup trikuspid itu adalah katup yang mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian untuk katup pulmonal itu mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian yang ketiga itu katup mitral, adalah katup yang mengalirkan darah yang memiliki kayu oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan yang terakhir itu adalah katup aorta, yang katup yang membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta, yang merupakan arteri terbesar pada tubuh manusia. Nah, pada beberapa orang, katup jantung itu mungkin nantinya tidak bisa berfungsi semestinya, sehingga nantinya itu akan menyebabkan yang namanya penyakit katup jantung. Selanjutnya adalah peredaran darah. Nah, jadi sistem peredaran darah manusia itu memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, tetapi sistem peredaran darah ini juga berperan dalam proses metabolisme. Nah, jadi sistem peredaran darah atau yang bisa kita sebut dengan sistem kardiovaskular itu memompa darah dari jantung ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Nah, jantung kemudian mengumpulkan darah yang beroksigen melalui arteri ke seluruh tubuh. Nah, vena membawa darah miskin oksigen atau darah yang oksigennya sedikit itu kembali ke jantung untuk memulai yang namanya proses sirkulasi. Nah, jadi sistem peredaran darah manusia atau yang kita sebut dengan sistem kardiovaskular itu terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, fungsi utama dari sistem peredaran darah itu adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan juga hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, dari situ jadi bisa dikatakan bahwa sistem peredaran darah manusia itu sangat berperan penting dalam mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ yang ada di dalam tubuh. Nah, sistem peredaran darah manusia
itu tersusun atas berbagai organ yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem peredaran darah manusia yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, aliran darah yang terganggu itu nanti dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, sehingga nanti akan menimbulkan berbagai penyakit serius. Nah, gangguan pada sistem peredaran darah manusia itu dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kelainan bawaan atau bisa disebut dengan kelainan genetik, kemudian bisa juga disebabkan oleh gaya hidup, hingga penyakit tertentu seperti penyakit diabetes. Selanjutnya, ini ada jenis pembuluh darah. Nah, jenis pembuluh darah yang pertama itu adalah pembuluh darah arteri yang sifatnya itu sangat elastis. Nah, singkatnya, pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah pembuluh darah vena yang sifatnya itu sangat mudah teregang. Nah, pembuluh darah vena ini mengembalikan darah dari organ ke jantung dan berfungsi sebagai reservoir darah. Dan yang ketiga itu adalah pembuluh darah kapiler, yaitu tempat pertukaran antara nutrisi dan gas. Nah, jadi yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Nah, jadi untuk pembuluh darah arteri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah bersih yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Nah, jadi pembuluh darah arteri ini itu mempunyai dinding yang tebal, kemudian memiliki jaringan yang elastis. Nah, katup katup-katup pada pembuluh darah arteri ini hanya keluar dari jantung. Nah, kemudian pembuluh darah arteri ini menunjukkan adanya tempat untuk mendengarkan suara atau denyut jantung. Nah, jadi biasanya jika kita mendengar denyut jantung itu bisa kita dengarkan dari pembuluh darah arteri ini. Kemudian untuk pembuluh darah arteri, pembuluh darah arteri yang terbesar itu adalah aorta, yang keluar dari ventricle sinistra, dan juga arteri pulmonalis yang keluar dari ventricle dextra. Nah, cabang dari arteri disebut arteriola, yang selanjutnya itu menjadi kapiler. Selanjutnya itu adalah pembuluh darah vena. Nah, jadi pembuluh darah vena yaitu merupakan pembuluh darah yang membawa darah kotor, atau bisa kita katakan pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang membawa sisa metabolisme dan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Nah, pembuluh darah vena ini mempunyai dinding yang tipis, kemudian memiliki sifat jaringannya yaitu kurang elastis. Nah, jadi pada pembuluh darah vena ini mempunyai katup-katup di sepanjang jalan yang mengarah ke jantung. Nah, berbeda dengan pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena ini tidak menunjukkan adanya tempat untuk mendengar denyut jantung. Pembuluh darah vena yang ukurannya besar, yang kita tahu adalah vena cava dan juga vena pulmonalis. Kemudian, cabang dari vena itu disebut venolus atau venula, yang selanjutnya nanti akan menjadi kapiler. Nah, selanjutnya itu adalah pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler disebut juga dengan pembuluh rambut yang terdiri dari sel-sel endotel. Nah, diameter dari pembuluh darah kapiler ini kira-kira 0,008 mm. Nah, pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang paling halus dibandingkan dengan arteri dan vena tadi. Nah, dinding pada pembuluh darah kapiler ini hanya terdiri dari sebuah lapisan tunggal yang disebut endotelium serabut otot dan sebuah membran basalis. Secara aktif, pembuluh darah kapiler ini akan mengatur banyaknya darah yang mengalir dalam pembuluh tersebut. Jadi, dapat membesar dan mengecil tergantung kebutuhan dan keperluannya. Nah, dari ketiga pembuluh darah tadi, lalu apa perbedaan dari ketiga pembuluh darah tadi antara arteri, vena, maupun pembuluh darah kapiler? Nah, jadi
Apa perbedaan dari ketiga pembuluh darah? Yang pertama, salah satu perbedaan antara arteri dan vena itu terletak pada fungsinya. Nah, pembuluh darah arteri itu berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sehingga darah yang diangkut adalah darah dengan oksigen tinggi, atau disebut juga dengan darah bersih, yang memiliki kadar oksigen yang tinggi. Nah, sebaliknya, pembuluh darah vena atau vena itu berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung, sehingga darah yang diangkut itu mengandung sedikit oksigen dan tinggi karbon dioksida atau bisa kita sebut dengan darah kotor. Nah, selain itu juga pembuluh arteri itu memiliki sifat dindingnya yang kuat, tebal, dan juga elastis. Nah, denyut nadi pada pembuluh ini nanti dapat dirasakan dari luar. Dan apabila terjadi luka, darah di dalamnya itu akan mengalir dengan deras. Berbeda dengan arteri, pembuluh darah vena itu memiliki dinding yang lebih tipis dan denyut nadi yang tidak terasa. Nah, jika seandainya nanti terjadi luka pada pembuluh darah vena, maka perdarahan yang terjadi tidak akan sebanyak perdarahan pada arteri dan nanti akan bersifat seperti rambesan. Nah, bagaimana dengan pembuluh kapiler? Nah, sedangkan pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh darah gabungan dari percabangan pembuluh arteri dan vena. Nah, pembuluh darah kapiler ini bersifat memiliki ukuran yang kecil dengan dinding tipis, halus, dan juga memiliki pori-pori yang kecil. Nah, jadi pembuluh darah kapiler bersama dengan arteri dan arteriol itu bertanggung jawab untuk mendukung pengangkutan berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, fungsi dari pembuluh kapiler antara lain itu adalah untuk memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kemudian untuk menukar cairan dan nutrisi, dan juga serta mendukung aliran darah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.